Ini adalah ularnya, dan ularnya ini rupanya memang sering berada di sini, kayaknya masih kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bakal Official. Apa kabar kalian semua para subscriberku dimanapun kalian berada, dan seluruh pemirsa di seluruh Nusantara ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa, di kesempatan malam hari ini saya berada di Desa Bantur yang letaknya ada di lintas selatan, tepatnya ada di Pantai Wonogoro. Di balik keindahan Pantai Wonogoro ini ada sebuah misteri, yaitu yang namanya Gunung Tunggul Wulung. Dan malam ini saya akan mencoba menaiki Gunung Tunggul Wulung ini, yang menurut narasumber saya temui bahwa Tunggul Wulung ini jarang dikunjungi orang, dikarenakan di sini sudah terkenal sebagai sarang ular. Dan letaknya Gunung Tunggul Wulung ini ada di tengah-tengah dari Pantai Wonogoro ini. Sebenarnya kita dilingkari oleh lautan, makanya kalau saya menyebutkan ini adalah sebenarnya pulau. Dan batu semuanya itu adalah batu karang yang ada di samping kanan kiri saya, dan nanti kita akan melewati karang-karang juga. Dan untuk malam hari ini pemirsa yang di rumah, ikuti channel saya terus, jangan sampai dilewatkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Baiklah, kita akan memulai menelusuri dari jalan awal kita akan menaiki Gunung Tunggul Wulung ini. Oke. Ini menurut di dunia hewan ini sudah waktunya musim kawin. Jadi banyak ular, sudah 2 kali saya menemukan ular. Di saat saya mau masuk ke tempat makam keramat ini, dan ular ini selalu mengadang di tengah jalan. Kalau orang Jawa mengatakan ini ular welang. Coba kita akan melepaskan ular ini. Dan ular ini warnanya putih sama hitam. Biasanya kalau menggigit bisa menyebabkan manusia itu meninggal. Coba kita akan melepaskan. Pergilah kamu ke tempatmu, jangan pernah mengganggu manusia. Ayo pergilah. Pergilah ke asalmu, jangan pernah mengganggu manusia.
Baiklah, ini perjalanan saya untuk menyusuri jalan untuk menuju ke Tunggul Wulung. Jalannya setapak dan lebar jalan dari 1 meter. Dan tepatnya samping kanan kiri saya banyak rerumputan yang sudah rimbun. Jalannya setapak. Kebetulan hari ini tidak hujan, jadi nggak licin. Dan untuk samping kanan kiri saya sudah ditumbuhi oleh pohon-pohonan yang besar. Rumputnya sudah tinggi-tinggi dan kita harus melewati dari semak belukar ini. Tepat samping kanan kiri saya ditumbuhi pohon besar. Ini kalau bisa dikatakan ini pohon waru, sudah tua sekali. Sampai seratnya sudah melintir. Dan ini jalan ini kita sudah naik di antara 170 derajat. Sudah dikasih tanah tangga. Ini jalan untuk menuju Gunung Tunggul Wulung, yang menurut narasumber yang saya temui bahwa di sini sarang ular sangat banyak sekali, karena di perjalanan saya tadi sudah banyak menemukan ular. Mudah-mudahan tidak menemukan ular yang ganas, dan saya akan mencoba menetralisir apa yang ada di sini. Jalannya naik 170 derajat. Letaknya ada di tengah hutan. Dan kalau kita fokuskan, sebenarnya tepat ada di depan saya ini. Ini ada sebuah penampakan makhluk hitam. Ini bukan hitam tapi putih. Coba kita zoom. Itu kayak ada perempuan. Agak berbaju putih-putih. Kedatangan saya ke sini tidak mengganggu, saya hanya bikin konten dan membuktikan bahwa untuk pemirsa yang di rumah, bahwa di sini benar nggak angkernya. Karena menurut narasumber saya temui bahwa di sini itu sangat angker. Jarang orang ke sini karena di sini sudah terkenal sebagai sarang ular. Baiklah pemirsa, saya saat ini sudah berada di ketinggian. Letaknya sudah hampir sampai di tempatnya petilasan Tunggul Wulung. Dan saya akan mencoba mereview tempat sini yang menurut narasumber saya temui bahwa di sini sering ada munculnya ular-ular berbisa. Akan tetapi ya dan tidaknya kita akan membuktikan dulu. Semoga nanti dengan kedatangan saya bersama kawan-kawan ke sini dalam pemburuan ular ini, mudah-mudahan ular sudah berada di sini lagi, dan jadi para wisatawan ataupun orang yang mau ritual ke petilasan Tunggul Wulung ini tidak ada rasa takut untuk naik ke Gunung Tunggul Wulung ini. Oke, kita ikuti sampai kita akan hampir sampai ke atas. Tepatnya di sini memang letaknya ada di pinggiran pantai. Pantai ini namanya Pantai Wonogoro. Sebenarnya pantai ini sangat bagus sekali, juga ada danaunya. Cuma sayang sekali dikarenakan di sini tuh tidak terkenal, juga tidak sering dikunjungi oleh para wisatawan. Sebenarnya di sini sangat bagus pantainya.
Cuma karena samping kanan kirinya itu jalannya sudah aspal, cuma di sebelah kalau kita masuk dari arah kantor itu samping kanan kita akan menemukan sebuah tambak. Disitulah kayaknya wisatawan sudah mulai enggan untuk datang ke sini. Tapi kalau kita menemukan dari misteri yang ada di Pantai Wonogoro ini, sebenarnya kita akan bangga memiliki pantai yang ada di sini, pantai selatan ini. Oke, kita naik terus. Dan tepat di sini pemirsa, di sini banyak keunikan dan banyak keanehan juga, karena tepatnya di sini ada batu yang menggantung. Batu gantung ini sering kali dinamakan, orang bilang di sini tuh watu gembandul tanpa centelan. Dan ini memang batunya seperti batu karang karena letaknya tidak jauh dari pantai. Dan kita nanti akan melihat pantainya sejauh mana. Kira-kira diperkirakan kurang lebih jaraknya sekitar 20 meter kita sudah bisa melihat pantai kalau dari atas. Oke, kita sudah nyampe atas. Dan inilah yang dinamakan petilasan Tunggul Wulung. Dan mohon maaf pemirsa, suara dari deburan ombak sudah mulai mengeras suaranya. Dan di sini sering dibuat ritual. Ini pemirsa. Dan tepatnya ada di sini. Dan ini adalah pendoponya. Dan tepat di situ ada sebuah tempat untuk ritual. Tapi rupanya di situ memang ada ular. Coba kita akan melihat. Rupanya ini adalah ularnya. Ini adalah ularnya. Dan ularnya ini rupanya memang sering berada di sini. Kayaknya masih kecil. Ini adalah ularnya. Kita akan mencoba menangkap. Dan ular ini masih kecil, panjang kurang lebih dari 1 meter. Ini pemirsa, jangan lakukan di rumah karena ini butuh dari orang-orang yang mengerti tentang karakter ular. Karena ular ini masih liar dan tidak patut dicontoh kecuali orang-orang yang sudah profesional dalam mengerti tentang karakter reptil. Dan ular ini walaupun tidak berbisa, akan tetapi dia bisa melilit kita. Asal kita memegangnya, jangan sampai kita membuat ular ini kaget. Jadi ular ini kalau nggak kaget, dia tidak akan menggigit dan tidak akan melilit. Dan tangan kita kalau memang kita lagi digubet ular kayak gini, jangan sampai ditegangkan, renggangkan. Jadi dia bisa merasakan saraf-saraf kita tidak untuk melawan ke reptil ini. Dan pemirsa, memang di sini tempatnya benar apa kata narasumber yang saya temui, bahwa di sini adalah sarang ular. Ini saya masih menemukan reptil yang ini. Bahkan di jalan tadi saya juga sudah menemukan ular. Tadi saya menemukan ular welang. Dan sekarang ini namanya ular sanca. Namun ini masih baby pemirsa, masih kecil. Dan tadi ini letaknya ada di sini. Dan untuk pemirsa yang di rumah, saya pesan sekali lagi, jangan sampai melakukan adegan seperti ini di rumah, karena adegan ini dilakukan oleh orang yang mengerti tentang reptil dan orang-orang yang sudah profesional. Jadi tidak patut untuk dicontoh.
Cuma kalau pemirsa di rumah menemukan ular ini di kebun ataupun dimanapun tempatnya, cara memegang ular jangan sampai kita itu membuat ular ini kaget, atau jangan sampai tangan kita itu kita tegangkan, jadi biarkan rileks. Jadi ular ini mengerti tentang karakter manusia yang melawan dan tidak. Baiklah, ular ini akan kita lepaskan karena kita tidak berhak untuk membawa ular ini pulang, karena ular ini memang hidupnya di hutan. Jadi kita lepaskan aja biar dia bisa mencari makan sendiri. Karena apapun yang terjadi, ular ini juga makhluk ciptaan Tuhan. Jadi biarkanlah dia biar ada di alamnya sendiri. Oke, kita akan melepaskan. Tapi cara melepaskan lilitan ular itu kita harus pelan-pelan pemirsa. Jangan sampai kita membuat ular ini takut ataupun kaget. Oke, pemirsa, itu tadi saya melepaskan ular biar hidup di hutan liar, biar cari makan sendiri. Dan untuk malam hari ini seperti biasa saya berada di petilasan Tunggul Wulung ini, yang letaknya ada di pantai, pinggiran pantai Wonogoro. Sebenarnya ini pulau karena kita berada di tengah-tengah lautan, dan tepat ada di ketinggian untuk Gunung Tunggul Wulung ini. Di sini ada sebuah patung Semar yang biasanya dibuat ritual oleh para ahli spiritual yang sering biasanya kalau bulan Suro datang ke sini untuk melakukan ritual tertentu. Dan ada kala juga yang bermeditasi di sini untuk mencari ketenangan dengan mendengarkan suara deburan-deburan ombak dan tiupan angin-angin yang begitu semilir. Dan ini adalah bentuk patung Semarnya. Dan patung Semar ini ada sejak tahun 1974 menurut narasumber yang saya temui. Dan di sini cuma ada satu patung. Dan untuk yang lainnya ini adalah bangunan baru. Luas dari pendopo ini kurang lebih dari 5 meter persegi. Dan ini dibangun oleh warga setempat untuk pepunden. Dan tepat di bawah kita ini adalah jurang. Di bawahnya adalah pantai. Sudah laut lepas. Dan di sini ditumbuhi oleh pohon bambu kuning. Dan bambu kuning ini rupanya di situ ada penampakan. Terima kasih sudah mau menampakkan wujudmu. Tampakkanlah, hadirlah di dalam dunia manusia supaya pemirsa yang di sini tahu bahwa kamu ada. Oke. Dan kalau dilihat dari ketinggian seperti ini, dan itu juga ada penampakan makhluk hitam. Kita fokuskan. Baik. Dan luas pendopo ini yang saya bilang tadi bahwa di sini kurang lebih dari 4 meter persegi ataupun 5 meter. Dan seperti biasa pemirsa, saya di dalam menelusuri jejak misteri yang berbau tentang gaib, saya selalu melakukan ritual dengan membakar dupa. Kalau ibarat orang Jawa mengatakan adalah permisi, dimana kita akan memasuki alam lain, yaitu alamnya makhluk astral. Namun kita di sini tidak berbuat untuk macam-macam, tapi kita hanya membuat konten. Semoga konten ini direstui oleh penunggu sini dan direstui pula oleh Tuhan. Dan pemirsa, saya akan mencoba melakukan interaksi dengan makhluk yang ada di sini, dan saya juga akan melakukan permisi ataupun kula nuwun buat para makhluk astral yang ada di sini. Seperti biasa saya akan membakar dupa.
Dan pemirsa, seperti biasa saya membakar dupa untuk melakukan interaksi dengan makhluk astral yang ada di sini supaya tidak mengganggu dan supaya saya juga akan menetralisir hawa-hawa negatif yang ada di sini. Partikel bawah dari kata berangkat sembilan bentuk dan bangsa sembilan cosi kucing basement sun cosa tenang yang berat makhluk astral yang wonten sak gunung tunggul bulung ketika gunung bulung dikit pada so wonten laku gawe kali gunung tenang kali satu sing asal bapak lemah kali anak lemah tetap Baiklah pemirsa, saya sudah melakukan, kalau orang Jawa melakukan ini namanya kulon nuwun ataupun permisi. Tawaduk kita kepada makhluk astral yang ada di sini bukan berarti kita menyembah makhluk astral yang ada di sini. Namun seperti biasa kalau orang Jawa itu mengatakan toto kromo, dan dibalik toto kromo ini adalah sebuah permisi yang ada makhluk astral itu sebenarnya adalah pemimpinnya itu juga ada, dan kita harus mengenali pemimpin dari makhluk astral ini dikarenakan tubuh kita itu juga penuh dengan zat. Zat itu adalah maha halus yang dimiliki oleh manusia, yang diberikan oleh Tuhan sejak kita lahir yang ada di dunia ini, dan kita akan kembali ke alam kita nanti setelah kita sudah dikehendaki Tuhan dalam melakukan perjalanan hidup ini selesai. Dan pemirsa, luas dari pendopo ini kurang lebih dari 5 meter, dan tepat samping kanan kiri saya ini adalah lautan, dan tepat ada di sebelah kanan saya ini sudah dibangun sebagai tambak, namun jauh. Tambak ini adalah dimiliki, saya nggak bisa menyebutkan namanya, dan tambak ini bisa dilihat dari ketinggian Gunung Tunggul Wulung itu, dan di balik lampu-lampu itu sebenarnya adalah tambak. Luas dari tambak ini kurang lebih dari 20 hektar. Itu tambak udang. Jadi kita kalau berada di ketinggian Gunung Tunggul Wulung ini, kita bisa melihat desa ini. Ini adalah perjalanan kalau kita nanti pulang akan turun ke sini. Dan tepat ada di depan pendopo ini ditumbuhi pohon. Pohon ini sudah ratusan tahun namun tidak bisa besar, cuma segini. Ini namanya pohon epek. Dan pemirsa, sebenarnya Gunung Tunggul Wulung ini ada di Pantai Wonogoro, tidak jauh dari bibir pantai, kurang lebih dari 10 ataupun 20 meter kurang lebih, dan letaknya ada di Kecamatan Bantur, ada di daerah lintas selatan, jadi jalur kalau kita mau ke Balikambang. Dan pemirsa, sebenarnya jalan untuk menuju Bantul sudah bagus, dan nanti kalau kita akan menuju ke pantai Balikambang, biasanya kita akan belok kiri dan menuju ke arah Sendang Biru. Dan sebelum Sendang Biru, setelah jembatan, kita akan menjumpai di situ sebelah kanan kita ada sebuah gapura yang bertuliskan Pantai Wonogoro. Dan pemirsa, dimanapun kalian berada bisa berkunjung ke tempat wisata pantai ini. Memang saat ini masih sepi,
Tapi saya yakin suatu saat nanti kalau sudah tahu keindahan dan misteri apa yang ada di Pantai Wonogoro, pemirsa akan takjub dalam melihat keindahan pantai di Wonogoro ini. Bahkan kalau kita jalan dari bibir pantai kurang lebih dari setengah 300 meter, kita akan menjumpai pohon-pohon besar, dan di situ pohon besar tadi yang seperti yang saya katakan di bawah tadi, pohon yang sudah tua itu, kita naik akan menjumpai yaitu petilasan dari Tunggul Wulung yang letaknya ada di gunung. Makanya gunung ini, pulau ini dinamakan Pulau Tunggul Wulung. Sebenarnya kita berada di tengah pulau karena bawah kita itu sudah dilingkari oleh air. Dan di sini petilasan Tunggul Wulung ini keistimewaannya biasanya di sini dibuat mencari ketenangan dalam bermeditasi ataupun ritual tertentu. Namanya ritual, pemirsa bisa melakukannya dengan masing-masing permintaan sendiri-sendiri, apa untuk ketenangan jiwa ataupun untuk yang lain-lain tentang masalah duniawi. Dan pemirsa, sekiranya penelusuran di malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Jika ada salah dan kata, nama dan toko yang sama, saya Bakal Official memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.